Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Faisal. Semua selamat dokter yang dari Bapak Makanya atau dengan Bapak Dimas. Baik, Bapak di sini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi organ Bapak dengan tujuan kalau misalnya kemarin Bapak ada keluhan di bagian saluran kemih dan juga saluran kencing Bapak. Benar? Oke. Kalau mereka kita melakukan pemeriksaan mungkin tidak menyenangkan, waktu tidak nyaman, tapi kita akan lakukan secara legatis. Mungkin Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, baik. Jadi apa kita mulai dengan pemeriksaan inspeksi atas dulu bagian sekeliling tangan. Kita dilihat untuk ininya apakah ada atrofi atau tidak. Kemudian habis itu apakah ada apa? Lindsay Nails. Enggak ada ini. CRT ya benar. CRT dulu. Jadi CRT kan kalau misalnya gagal ginjal dia itu bakal baliknya lebih lambat daripada normalnya. Terus habis CRT ada apa lagi? Edema pitting ya, edema pitting itu di bagian tangan. Tidak ada edema pitting. Terus Lindsay Nails ya, Lindsay Nails tidak ada juga. Kalau misalnya udah di bagian eksternal atas, kita lanjut ke eksternal bawah. Eksternal bawah ini pertama dilakukan ya, bagian cekungan sih, cekungan dalam. Habis itu nanti ke bagian apakah ada atau ada atrofi atau tidak di antara tersebut. Ada kita ada. Edema pitting. Pitting gede kamu udah diajarin ya? Nantinya di mana? Di pretibia. Pretibia. Di tibia, pretibia. Ya. Nah, pretibia yang mana? Samping Samping sini. Samping ya. Jadi Oh. Kalau di anterior. apa namanya? Saya cari di internet di sini dok, nggak sih? Atau Ya, sama nggak apa-apa sih. Sama ini. Tapi biasanya orang suka ngeliat di sini nih. Oh. Jadi pretibia di sini ya? di sini. Di sini bisa. Di sini bisa, atau di sini juga bisa. Oke. Kalau data dia ada apakah ada edema pitting atau tidak? Kalau saya tidak ada, bukan normal. Kemudian kita lanjut ke Arteri dorsalis. arteri. Saya di video tuh ada arteri tibialis. Udah. Arteri dorsalis pedis. Di mana? Arteri dorsalis pedis. Itu dua. Dia bandingkan antara kanan kiri. Kemudian setelah itu ke regio costovertebralis. Inspeksi dulu. Inspeksi dulu sih. Udah langsung ke costo vertebra. Ya kan, udah Boleh, inspeksi. balik. Ada untuk inspeksi costovertebra ini kan Duduk atau harusnya kan baring ya. Bisa duduk, bisa Bisa baring. duduk juga. Bisa Iya. duduk, bisa Mana ke duduk. sana aja, mana ke sana atau mana ke sini, Bang? Ada pesan Oh, sini. Nah ini dokter. Ah. Terus inspeksi di sini. alas data. Ya, dikatasin sedikit. Dia kan ya. Izinin. Ya. Ya, Nah, ini inspeksi apakah adanya radang ataupun juga luka gores. Terus kalau misalnya penjualan di bagian lateral abdomen. Setelah itu kita akan melakukan nyeri ketok CPA. Itu kan pasien dari duduk ke belakang dengan posisi punggung berjalan ke arah leher. Setelah itu di sudut costovertebrata Ya dia duduk itu di koste terakhir. Kostanya mana? Coba kamu kalau kosta kan dari depan tuh lihat batas. Nah, kira-kira Tarik aja tuh, tarik. tarik. Tarik dari sini. Dari depan ada. Oh, dari depan. Sorry. Kan dari depan dia. Coba ya, sabar ya. Oke. Sampai di. Nah, Nah, kalau ngomong terus Iya, kita iya. ke belakang. Izin ya Pak, saya melakukan peraban pada bagian tubuh Bapak ya. itu ya. Lanjut. Kok sampai didorong-dorong? Enggak, dia nyeri, dia enggak apa geli ya. Gelian. Nah, Udah. Tadi dulu. Tegak aja udah duduk. Nah, tegak dulu. Nah, udah situ. Nah, sini. Jangan nih, bukan di pinggir banget. Ini dong. Di tengah. Nah, Nah, gitu. itu ya. Itu. Ini kan kalau misalnya udah ini harusnya karena posisinya saya di bagian kiri Pak. Nah, Mundur gitu. ya. Nah, Jadi pasien berarti pakai jadi bukan deket. Ini kan apa sorry ya? Ini kan tulang punggung. Vertebra. vertebranya, Iya. bukan nempel di sini, agak ke sini. Oh, Tapi oke. jangan juga ke pinggir. Oke. Di sini ya dok. Iya. Nah terus kita mau memberikan bantalan
dan memberikan ketokan menggunakan tangan satu lagi. Nah, ngomong dulu Pak. nanti Iya. rasa- Apa instruksinya? Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan ketokan. Jika Bapak merasakan nyeri, apa bilang ya Pak? Oke. Bapak ada sendiri? Tidak. Oke. Kalau ada sakit ginjal. Iya. Ini dilakukan pada dua sisi ya. Ya. Oke. Terus setelah balot teman ya sekarang. Ya. Apa sih? Mas ini minta untuk berdiri terlentang. Ini kamu kalau buka punggungnya ada maksudnya ya? Oh, iya. Lihat apa aja? Melihat Bukan selain CPS tadi. Oh, infeksi. Kan ada pembuluh darahnya bagaimana, Oh. ya kan? Ada benjolan atau enggak? Kalau pembuluh ini gimana Pak? Biasa ada melebar apa sama. Oh kelihatan gitu, jadi kayak dia bakal nonjol. Hmm. Oh, Bukan nonjol ya, berbayang gitu. oh berbahaya. Oke. Kayak aman ya. Terus sekarang pasien minta untuk posisi duduk Awas ini, terlentang. angkat kena. Jatuh. Ya. Terus dia balik. Hmm. Nah, ini kan udah balot teman Ya, kan gitu, Dik. ini bisa dideteksi ginjal kalau misalnya ada pembekakan di bagian ininya apa ya Terasa. Ginjal. Kamu udah lewat ini belum sih? Kalau pemeriksaan kayak begini nih harus posisi kaki bagaimana? oh iya apa ya Kayak ya ada patung apa atau gimana ya Harus ditekuk. tekuk kemudian karena kalau misalnya pasien ada pembekakan maka kan teraba, kalau misalnya nggak ada kan harus dilakukan penekanan dari bagian CVA-nya. Hmm. CVA Sekarang apa posisi kanan apa kiri dia? apa ya dok? Ginjalnya di mana nih? Kanan kamu periksa yang kanan apa kiri? Oh bagian kanan. Kanan, berarti kalian kanan tangannya di atas. Tangan di atas, Nah, kanan di atas, kiri bawah ya. iya. Ingat aja pokoknya yang di sebelah kanan tangan kanan yang kanan di atas. Yang di atas tuh yang posisi yang Yang sesuai sama itu. Iya. Oke. Jadi misal saya di kiri, tangan nanti kiri di yang atas. kiri di atas. Oke. Lakukan penekanan CVA pada penggunaan tangan kiri, di atas sedikit, kemudian teraba adanya ginjal. Dipencet atau ditekan? Tekan. Jadi sambil begini. Gini kan. Nah, ini jadi kan tujuannya gini kan letak ginjal itu kan retro. Ya, di belakang. Ya, dia nggak ke bawah, nggak di atas, nggak di permukaan. Soalnya di sini kan nanti ada ada hati apa segala macam. Kalau limpa di sebelah mana? Oh, Iya. di sana. Ya. Terus nanti kamu tujuannya balok temang tuh biar kalau dia normal ya dia nggak mau diginiin nggak akan ketemu. Tapi kalau dia bengkak pas kita giniin ini teraba tuh. Iya. Terasa ada massa atau apa. Dokter, jadi tangan yang kiri itu tuh ngebantu dorong ke Iya, atas. iya naikin ke atas. Terus kalau yang itu nekan ke bawah. Iya, Jadi jadi sama-sama kalau gini. iya sama Dan dia ada Oh yang getarannya. kiri juga. yang Yang di kiri bawah juga maksudnya di iya bawah. naikin, Maksudnya gerak gini atau naikin doang? naikin jadi ya naikin kalau belum itu ya gerakin lagi gitu. Oh. Nggak ada berapa penjualan sih. Ya udah terus Ya, kalau itu lagi normal. yang satu lagi jangan lupa ya nanti kalau itu pas ujian kasih tahu diperiksa kanan kiri jadi kamu harus kamu omongin ya. Oke, dok. Terus Kan nggak ada posisi. Tapi kalau di BPJS ini katanya tangan kanan gerak, tangan kirinya diam. Tangan kiri diam tuh maksudnya? Maybe satu posisi gini aja di Iya, jadi ya satu ya maksud saya kalau misalnya kan ini Oh, kan diam luas gitu. ya ginjal kan kadang-kadang misalnya gede banget gitu kan nggak cukup sekali di posisi kebetulan kamu pas naikin tiba-tiba dia kena ujung yang sebelah sini kamu nggak akan terasa tapi mungkin akan maju lagi gitu. Jadi dua-duanya gerak. Iya dua-duanya gerak ya. Oke. Nah udah sekarang konsultasi. Intinya sih sebetulnya mau gerak nggak gerak yang penting kita menghantarkan massa yang di dalam ini biar gimana caranya biar bisa terasa gitu. Jadi kalau kamu giniin aja nggak apa-apa tapi yang ini diginiin jadi kan nanti kan ketemu. Oke dok. Terus Konsultasi. mana kamu udah jangan dikalungin aja. Konsultasi mau dengar apa? Suara burit di
suara bising di stop si stop. Kamu pakai mikroskop Gini tuh. ini udah tahu nggak ini apa nih? Ya. Stetoskop. Stetoskop tahu nggak nih? Ada 2 Iya. ya, tuh bisa. Kalau kamu ini kan posisi ketutup, kalau posisi ketutup berarti kamu bisa ngedenger dari sini. Tapi kalau ini dibuka, ini posisi kebuka, yang ini kamu nggak dengar, kamu dari sini. Biasanya ini pada pasien-pasien buat dengerin jantung anak ya. Jadi kalau ini kan kegedean, bayi kecilan. Coba sekarang, jadi maksud saya kalau kamu nggak dengar, jangan panik. Jangan-jangan ininya yang ketutup, ya. Coba benar. Kedengar, ada nggak? Tes di. Ya, kamu Deket. gini. Oh iya. Berisik nggak? Kalau nggak, berarti ke ini geser. Kalau dua-duanya nggak bisa, berarti rusak. Sama aja sih dok. Nggak ada bedanya mau di. Ini nggak bisa diputar. Nggak bisa diputar. Bohong-bohongan kali di sini. Kalau tadi. Tapi kedengeran sih. Ya udah. Oke, jadi dengar bruit ya. Terus Kalau dengarnya gimana dok? Ginjal kan retrovenal di sini atau di sini aja. sini. Itu di sini juga boleh. Ya kalau misalnya memang dia bermasalah, ginjalnya lebar, pembuluh darahnya lebar, mungkin nggak harus ditekan juga, dia udah gampang dicari ya. Dengar usus. Nggak kedengeran. Ya udah berarti bagus aja dia. Artinya normal ya? Iya. Ada suara begitu. Terus apa lagi? Simfisis pubis. Iya, suara simfisis pak. Ya, benar. Mungkin. Yaudah. Mau lanjut deh. Mungkin gak ada laser lain. Kamu tahu suprafisis kalau kamu raba di atas ini, kalau mau pipis tuh kan ditekan ya. Coba mana suprafisis? Masalah. Dia masih di atas Di atasnya nggak sih? Iya di situ. pubis. Ya, Bawahan di dikit. atas pubis. Terus melakukan kan inspeksi dulu apakah ada jejas ataupun juga luka. Luka, Terus benjolan. itu palpasi ya. Benjolan. Palpasi. Apakah ada yang ditekan tidak, terus baru Masa. Apakah ada masa juga? apakah ada masa nyari tekan ya? Perkusi. 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 Apakah penuh? Apa enggak kantong kemihnya? Tapi nggak gini nanti kalau di video. Cuma dipegang. Iya dipegang doang. Iya. Sebenarnya pemeriksaan penuh agak kerasa kan. Iya, jadi dia lebih. Tapi gimana cara tahu? Enggak merasa. Ya. Kalau misalnya kamu pipisnya ditahan atau memang kamu macet ada batu, itu kan pasti ngumpul di sini blasnya ya, kandung kemihnya. Jadi pas diginiin kerasa, terus juga pengen kencing jadinya kan. Terasa itu tuh maksudnya kayak ada tekanan di dalam. Ada benjolan gitu. Ada Ada balon. benjolan kalau misalnya. Kalau dia memang urinnya numpuk di situ, kayak balon aja, balon ke banyak isinya. Gitu. Terus Kalau udah suprasimfisis. Lanjut ke Genital genital. ya. perkusi belum? Tadi Perkusi. perkusi tapi Iya, kayak diras. diraba ini. Di video juga ditunjukin. Nggak ada kayak. Ya di cuma di perkusi. Itu ada benjolan. Mana ya? Perkusi Nggak ada ya, berarti perkusi. kok di perkusi berarti redup gitu kalau ada. Kedap, kedap. Coba aja perut kamu di itu. Nih, ini. Oh, jadi nanti kalau si perkusi di simfisis. Jadi itu aja lakukan perkusi. Nah kayak kamu aja. Jadi kalau Kalau untuk perkusi itu gini dok atau gimana? boleh mau begini, mau vertikal, mau ini, yang penting bunyi. Oh, tidak ya. Ya. Terus habis itu genital ya eksterna itu inspeksi, palpasi, inspeksi ada jejak tidak lagi, masa juga, terus palpasi di
Iya, Butterfly Jas, syndrome, masak, tanda infeksi. Tanda- Ada infeksi ya, darah, darah juga. Terus apa sih baru ke butterfly sign, butterfly sign. Di situ Palpasi. ya, Palpasi. nyeri tekan menurut tidak. Fluktuasi. friend sign, Enggak. Kalau Palpasi nyeri tekan ini. pas perempuan kalau di video tuh kayak di labia mayor. Labia mayor ya? Kalau laki-laki di sekitaran itu. Apa? Apa itu? Testisnya. Kalau di video ya. Iya. Tapi kan kalau di video kan cuma front sign, angle sign sama friend sign, angle sign, sama transluminasi. transil. Dia kan tadi nyeri tekan apalagi tadi tidak, terus lanjut ke angle sign dulu kan. Angle sign itu kan kalau misalnya posisi si testisnya apakah horizontal atau tidak, horizontal. Normalnya gimana? Namanya vertikal, vertikal. ya. Namanya vertikal. Dan nanti front sign itu melakukan penarikan pada testis ke atas. Kalau misalnya dia merasa nyeri tekan, maka ada Kalau misalkan masih nyeri berarti torsio, torsio ya. Ya kalau nyeri torsio, kalau misalnya enggak nyeri maka normal. berarti epididymitis. Epididymitis. Bukan normalnya sih, bukan kalau nggak nyeri, kalau dia biasa-biasa aja, berarti itis, epididymitis. Tapi kalau misalnya pas diginiin, Sakit. gitu, sakit tuh. Kalau namanya pelintir kan, torsio tuh kan kepelintir itunya. Terus terakhir baru transluminasi. Dimatiin ruangannya terus diberi cahaya bagian testis, jernih atau tidaknya. Terus hasilnya bisa positif dan hidro. Gimana caranya kalau misalnya kayak ini nih? Oh, ini ada kayak Itu gitu. tuh ada Kertas. Nah, Terus mati ruangan atau kamu keker begini, oh ya, iya. keker. Lihatnya senternya di sini, bawah di Ini berarti skrotum, Di bawah. di skrotum. Oh, Kan? Jadi gini, tujuannya gini, kita mau lihat ini ada cairan apa enggak di skrotumnya. Biasanya apa namanya diagnosanya tuh hidrolasi Itu kan nggak gue di sini. itu di bawah ya? hidrokel. Nah, jadi nanti ini kan kalau di center begini, ini biasanya nih kalau dia memang ada cairan, pasti kamu pernah nyenter balon ada cairan terang kan? Iya. Sama juga ini begini, nah dilihatnya di sini gitu. Kalau nggak ada, nggak, misalnya lampu nggak bisa dimatiin, ya lihatnya di sini ada pendaran cahaya yang ini menembus cairan. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Sudah selesai untuk pemeriksaan dari fungsi orgenital. Apakah Bapak ada pertanyaan? Baik, jika Bapaknya tidak, sama. kita lagi sih. Baik, jika sudah ada pertanyaan, hasil dari pemeriksaan ini akan kami tuliskan ke medis dan semua hasilnya akan kami berikan pada Bapak. Bapak boleh pulang ke rumah dengan kondisi. Saya harap Bapak kondisi selalu baik dan sehat selalu ya Pak. Dapat, tapi yang cairan apa pemeriksaan transilluminasi itu berarti negatif kalau misalkan dia nggak ada cairan atau itu cair. Iya, tadi kita tanya itu. Iya, cairannya positif, ada cairan terang, berarti transluminasinya positif. Berarti dia ada penyakit, Oh, Kalau negatif berarti nggak terang. nggak terang. Coba aja kamu tes sendiri di Jadi rumah. Dia mau Mbak. dia mau coba? Ini bisa dilihat dari besar atau enggaknya juga nggak sih dok? Apanya? Testisnya. Ya kan Itu sekarang intinya gini, besarnya apa namanya skrotum itu gara-gara apa kan gitu. Apakah ada cairan apa bukan? Kalau di dia besar, tapi kok di center dia tidak ada pendaran, berarti kan bukan cairan. Jadi mikirnya apa lagi gitu.
Hernia. Ya kan mungkin masa atau Hernia apa. itu Ya bisa. Hernia mah Hernia tuh Ini. masuk ke testis, Hernia bisa. masuk ke skrotum, bukan masuk ke testis. Kuat. Bukan masuk ke testis ya, hernia itu masuk ke skrotum. Oh. Kalau udah parah, udah grade 4. Terus ada lagi? Kalau angle sign itu tuh udah pasti